Halo Sobat Engineers, balik lagi bersama saya Adrian Marsyandi. Pada video kali ini saya akan sharing tentang Modbus. Karena mungkin di antara kalian masih ada yang belum familiar dengan Modbus. Jadi kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing apa yang dimaksud dengan Modbus itu dan mekanisme Modbus itu sendiri. Oke, Modbus itu adalah standar protokol yang umum digunakan untuk menghubungkan peralatan elektronik industri. Oke, kenapa Modbus? Modbus dipublikasikan secara terbuka dan bebas royalti atau tidak terkena biaya apa-apa selama barang atau alat yang kita gunakan itu support Modbus. Kemudian pengaplikasiannya yang mudah dan pemeliharaannya yang tidak begitu rumit. Dan yang terakhir, memindahkan data bit atau word tanpa membatasi vendor. Modbus itu sendiri memiliki 3 jenis. Yang pertama ada Modbus RTU atau Remote Terminal Unit. Kemudian ada Modbus ASCII. Dan yang ketiga itu ada Modbus TCP/IP atau Modbus TCP. Untuk penjelasannya kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, Modbus RTU. Modbus ini merupakan varian Modbus yang ringkas dan digunakan pada komunikasi serial. Untuk format RTU sendiri dilengkapi dengan mekanisme Cyclic Redundancy Error atau CRC untuk memastikan keandalan datanya. Kemudian Modbus RTU merupakan implementasi protokol Modbus yang paling umum digunakan. Jadi banyak atau biasanya mayoritas itu menggunakan Modbus RTU karena setiap frame data dipisah dengan periode idle. Lanjut, kemudian ada Modbus ASCII, digunakan pada komunikasi serial dengan memanfaatkan karakter ASCII. Sebenarnya Modbus ASCII dengan RTU itu nggak jauh beda ya, dia menggunakan komunikasi serial. Cuman untuk Modbus ASCII ini formatnya menggunakan mekanisme longitudinal redundancy check atau LRC. Nah, setiap frame data Modbus ASCII diawali dengan titik 2 dan baris baru yang mengikuti CR atau ALF. Oke, kemudian yang terakhir itu ada Modbus TCP/IP atau TCP. Modbus TCP/IP ini merupakan varian Modbus yang digunakan pada jaringan TCP atau IP melalui Ethernet. Bedanya Modbus TCP/IP dengan dua sebelumnya atau Modbus RTU dan Modbus ASCII. Nah, kalau Modbus TCP ini dia menggunakan IP untuk komunikasi antara barang atau alat ke controller ataupun Modbus reader. Nah, kalau Modbus kalau Modbus RTU dan Modbus ASCII itu menggunakan identifikasinya menggunakan device ID. Jadi tiap-tiap barang itu punya device ID-nya masing-masing. Sedangkan TCP/IP identifikasinya menggunakan IP. Oke, kemudian di sini ada topologi sistemnya. Nah, dari sebelah kanan ini ada mesin atau digital meter. Ini bisa apapun mesin atau barangnya, selama barang itu support Modbus ya. Kemudian dari barang ini dibaca atau komunikasi dengan converter atau Modbus reader melalui komunikasi RS485. Nah, dari converter reader ini dia membaca Modbus yang ada pada alat dengan masing-masing device ID ataupun IP.
dari converter reader ini kita tampilkan datanya melalui Ethernet ke PC workstation ataupun laptop ataupun controller, HMI atau interface lainnya. Oke, sekarang ini udah ada power meter Larkin-nya. Di sini ada konverternya. Ini saya pakai merek Ugreen. Oke, ini balik lagi ke power meternya. Power meter ini sebelumnya udah saya setting. Ini saya bakal kasih lihat settingannya aja. Cuman untuk cara settingnya ada di video cara setting power meter Larkin. Nanti saya taruh linknya di deskripsi. Oke, ini sudah saya set device ID-nya, baud rate-nya, kemudian sama tipenya, parity-nya. Oke, ini barusan itu untuk settingannya. Kita coba baca di mousescan dengan converter Ugreen ini. Sebelumnya ini untuk konekan komunikasinya, ini saya pakai RES485. On A-nya itu saya pakai hitam, B-nya itu saya pakai putih. Nah, di sininya juga nggak boleh salah nih. Nah, di sini ada tulisannya nih, ada terminalnya. Ini AB-nya kalau bisa jangan sampai kebalik ya. Apalagi kalau ada beberapa power meter. Jadi itu yang harus paling pertama dipastiin, nggak boleh ada yang kebalik. Oke, kita balik lagi ke laptop. Oke, sekarang kita udah di desktop. Langsung buka aja mousescan-nya. Software mousescan-nya langsung kita buka aja. Nah, mungkin kalau yang udah pernah pakai mungkin nggak akan sulit buat memahaminya ya. Cuman ini stepnya saya kasih tahu dari awal aja. Nah, yang pertama itu kita lihat dulu di sini saya sudah connect Modbus readernya atau konverternya. Nah, ini kita bisa ke port COM dan LPT. Nah, ini di sini kan yang harus diperhatikan ini USB serial portnya di COM 4. Kalau udah oke, kita balik lagi ke mousescan, masuk ke connection, klik connect. Nah, di sininya kita sesuaiin sama COM yang tadi kita lihat di device manager. Nah, di sini ada konfigurasinya, baud rate tadi kan kita setting di 9600, word length-nya 8, parity-nya 0, stop bit-nya 2. Nah, kalau udah kita oke aja. Terus ini device ID-nya tadi kita bikin di 10. Oke, ini untuk tipe datanya kita pakai holding register. Length-nya itu kita bikin 10 dulu. Nah, ini addressnya sesuai data apa yang mau kita ambil. Di sini saya mau ngambil data voltage A, B, sama C-nya. Nanti sobat engineer bisa lihat nih Modbus address-nya di buku panduannya atau manual booknya. Nanti bakal saya taruh linknya itu di deskripsi. Nah, untuk voltage-nya itu ada di address 38. 38 itu dia untuk voltage A, 39 itu voltage B, dan 40-nya itu untuk voltage C. Nah, ini di sini kan ada perbedaan nih. Kalau di tabel Modbus address-nya itu di voltage A-nya itu ada di angka 37. Startnya dia dari 37.
Cuman di sini kan ternyata posisinya lebih satu ya, jadi nanti tinggal disesuaikan aja di PLC-nya. Nah ini kita buat 38, ini coba kita buat 3. Nah ini bisa kita lihat ya, udah kebaca kan. Bisa kita lihat di worksheet-nya itu, di worksheet ini dengan yang dibaca oleh power meter itu kan sama. Jadi ini voltage A, ini voltage B, dan ini untuk voltage C-nya. Nah nanti kalau misalkan mau baca di PLC, data length ini itu disesuaikan dengan yang ada pada tabel modbus registernya ya. Jadi disesuaikan misalkan di modbus registernya 2 ya, nanti kita isinya 2. Jadi jangan terlalu panjang, jangan juga cuman satu. Kadang modbus juga suka nggak sesuai, jadi kita tinggal coba-coba aja di data length-nya. Cuman untuk awal kita coba ikutin aja sesuai tabel registernya. Oke, ini data voltage-nya udah kebaca nih menggunakan Modbus RTU atau serial dengan software Modscan dan menggunakan converter RS485. Next video saya bakal kasih tahu cara connect Modbus atau baca Modbus langsung di PLC. Nanti saya bakal baca di PLC Schneider M221. Untuk konfigurasinya atau video berikutnya stay tune aja. Mungkin untuk video kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat membantu para engineer di luar sana. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.